Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sabrina dengan NIM 20002018. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi eh, mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan dengan materi perencanaan kebijakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mencoba menyampaikan materi. Di sini kita akan membahas topik yang pertama yaitu ada isu kebijakan, ada agenda kebijakan, ada jenis-jenis agenda kebijakan, dan ada perumusan masalah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu isu kebijakan. Nah, di sini menurut Harrison 2008 halaman 550 dalam Kriyantono 2012 memberikan definisi bahwa isu adalah berbagai perkembangan biasanya di bagian uh, atau di dalam area publik. Nah, jika hal ini berkepanjangan atau berkelanjutan dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari suatu organisasi. Nah, sedangkan menurut Prayudi tahun 2008 halaman 36 mendefinisikan isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktik organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi organisasi. Nah, isu ini bisa meliputi seperti masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai. Nah, menurut Kabel dan Fiber mengkategorikan ada 4 jenis isu. Yang pertama ada isu fakta. Nah, isu fakta ini adalah isu yang tidak perlu dipertentangkan. Nah, yang kedua yaitu ada isu definisi. Isu definisi ini itu memiliki lebih dari satu definisi dan lebih baik untuk dapat didiskusikan bersama. Selanjutnya itu ada isu nilai. Nah, isu nilai ini menilai sesuatu isu, menilai sesuatu isu itu apakah baik atau buruk, etis atau tidak, benar atau salah. Dan selanjutnya yaitu ada isu kebijakan. Nah, isu kebijakan ini ialah pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi agenda kebijakan. Nah, agenda kebijakan dapat didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, di sini tidak semua masalah atau isu itu masuk dalam agenda kebijakan. Adapun beberapa kriteria isu yang akan dijadikan agenda kebijakan. Yang pertama yaitu isu tersebut telah atau harus didorong mencapai titik kritis tertentu. Nah, yang kedua yaitu isu tersebut telah mencapai tingkat partikulastik tertentu yang dapat menimbulkan dampak atau impact yang dramatik. Yang ketiga yaitu isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan dari pemberitaan media massa. Dan selanjutnya, isu tersebut mampu menjangkau dampak yang amat luas. Dan yang kelima yaitu isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan atau legitimasi dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, kriteria isu yang akan dijadikan agenda kebijakan ini ialah isu tersebut menyangkut sesuatu persoalan yang fashionable, di mana posisi itu sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis agenda kebijakan. Nah, menurut Roger Wetkopf dan Charles D. Elder mengidentifikasi ada dua macam agenda kebijakan. Yang pertama yaitu ada agenda sistemik. Nah, agenda sistemik ini terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintahan yang sah. Nah, agenda sistemik ini terdiri dari isu yang secara umum dirasakan oleh masyarakat atau mendapat perhatian masyarakat luas. Contohnya seperti masalah-masalah kriminal, kemiskinan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya ada agenda lembaga.
Nah, agenda lembaga ini adalah masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah atau masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus begitu. Misalkan agenda kepresidenan, agenda pengadilan. Nah, agenda lembaga ini terdiri dari isu yang telah mendapatkan perhatian khusus secara rutin ditangani oleh pengambil keputusan dalam lembaga-lembaga yang spesifik. Contohnya seperti pencurian, kemiskinan kaum pinggiran kota, atau kesehatan ibu dan anak. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai perumusan masalah. Nah, merumuskan masalah adalah isu kebijakan merupakan tahap awal yang sangat berpengaruh dalam hampir seluruh proses analisis kebijakan. Kurang tepat atau salah dalam mengidentifikasi masalah, niscaya kebijakan yang dihasilkan pun tidak cukup mampu menyelesaikan permasalahan atau bahkan memunculkan permasalahan yang baru. Nah, perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap sesuatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih. Usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi dan otorisasi pengaturan arahan. Menyusun masalah kebijakan terdiri dari 3 langkah, yaitu mengartikan, mengkonsep, dan mengkhususkan masalah. Nah, baiklah sampai di sini video penyampaian materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.